Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Kami berharap Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Ada Apa Pada Malam Jumat. Latar belakang cerita, ibu kos selalu bilang apapun yang terjadi, kita tidak boleh keluar rumah, bahkan kamar pada malam Jumat. Entah mengapa dan alasan apa yang membuat ibu kos melarang kita semua untuk keluar pada malam Jumat. Yang pasti kami semua selalu menuruti peraturan tersebut. Kalaupun kami harus keluar pada malam Jumat karena ada hal penting yang harus kami hadiri, ibu kos bilang lebih baik kita pergi dari siang atau sore saja. Dan jika ada sesuatu yang membuat kami lembur dan mengharuskan kami untuk pulang pada saat malam Jumat, beliau akan mempersilahkan kami untuk menginap di rumahnya yang kebetulan berada di samping kos-kosan yang ia bangun. Semua yang tinggal di kos itu selalu menuruti peraturan tersebut, apapun yang terjadi. Walaupun begitu, entah mengapa setiap jam 1 malam di malam Jumat, ada saja suara yang berasal dari luar kamar. Entah suara dari dapur, dari ruang TV. Intinya ada saja suara orang yang beraktivitas dari luar. Sampai suatu hari, aku penasaran dan akhirnya memutuskan untuk keluar pada malam itu, sekalian untuk mengecek siapa yang berada di luar kamar saat itu. Dari situlah sebuah kisah malam Jumat dimulai. Di dalam kosku memang ada 8 kamar yang tersedia. Walaupun begitu hanya 5 kamar yang terisi. Kamarku itu berada di samping dapur, jadi kamarku itu paling pojok. Nah, satu kamar itu diisi oleh 2 orang, yang artinya sebenarnya orang yang berada di dalam kos itu ada 10 orang. Cukup ramai lah untuk sebuah kos-kosan yang sederhana. Dan aku satu kamar dengan Raihan, salah satu teman kuliahku juga. "Han, mau kemana kamu?" tanya aku saat tiba-tiba saja Raihan mengemasi barang-barang dan memasukkannya ke dalam tas. "Hah?" Ia menoleh. "Aku tiba-tiba disuruh pulang 2 hari sama nyokap." "Oh." Aku melihat ke arah kalender yang menunjukkan tanggal 24 Mei hari Jumat. "Cepet ya bre, bentar lagi malam Jumat nih." Aku mengingatkan. "Iya ya, aku pergi ya," ucap Raihan yang lalu pergi menutup pintu. Iya. Dan itu adalah hari pertama Genta tidur sendirian di dalam kamar kos. Saat itu Raihan pergi pada jam 5 sore. Terus berhubung saat itu sedang malam Jumat, jadi seperti biasa aku gak bakal keluar kamar sampai besok pagi. Pukul 6 sore kita semua para penghuni kos sudah mengunci kamar kita masing-masing. Kalau gak boleh keluar, kalau haus gimana? Mungkin itu pertanyaan kalian. Biasanya sebelum mengunci kamar, kita akan menyiapkan makanan dan minuman terlebih dahulu, agar jika kita lapar mendadak, kita tidak harus keluar. Waktu berjalan begitu cepat, tiba-tiba saja jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Seperti biasa, aku terbangun karena ada suara orang yang sedang berjalan-jalan di dapur. Hal ini memang sudah sering terjadi. Entah siapa yang berada di kamar, aku juga tidak tahu. Tapi jika biasanya suara yang terdengar hanya sekedar orang yang beraktivitas di dapur atau orang yang sedang menonton TV, kali ini berbeda. Setelah mendengar suara orang yang sedang berjalan di dapur, tiba-tiba saja aku mendengar Raihan sedang berbicara sambil tertawa-tawa layaknya orang bertelepon. Ya, tentu saja aku bingung. Bukannya Raihan tadi udah pergi, pikirku malam itu. Awalnya aku ragu dan mengira bahwa ini semua hanya bagian dari halusinasiku. Tapi lama-kelamaan suara Raihan itu tambah kenceng dan semakin membuatku yakin bahwa yang sedang berbicara di luar adalah Raihan. Karena penasaran, akhirnya aku mencoba menempelkan kupingku di dinding untuk mengecek bahwa orang yang sedang berbicara di luar memang benar-benar Raihan. Sebelum akhirnya aku ikut keluar dan menghampiri. Ketika aku dengar lagi, ternyata itu emang benar suara Raihan. Akhirnya aku coba tuh keluar. Ternyata pas nengok ke arah dapur, aku melihat punggung Raihan yang sedang berdiri membelakangiku
Tapi pas aku lihat, ternyata dia bukan lagi teleponan. Dia malah lagi nyuci piring. Karena aku yakin itu adalah Raihan, ya aku samperin lah. Walaupun begitu, entah mengapa semakin aku mendekat, hawanya tuh semakin aneh. Sebenarnya aku udah ngerasa sih ada sesuatu yang janggal. Cuma aku mencoba berpikir positif bahwa aku ngerasa aneh dan merinding gara-gara aku habis bangun tidur. Weh bro, aku menepuk pundak Raihan. Ngapain kamu? Dugaanku benar, ternyata sosok yang sedang berada di depanku bukanlah Raihan, melainkan sosok yang matanya bolong dan mulutnya robek. Ya Tuhan, dalam perantara kudus-Mu, aku memohon berkat, pertolongan, sembuhkanlah penyakit yang menyerang teman saya. Raihan berdoa. Assalamualaikum. Zakwan membuka pintu. Iya, pagi. Genta masih sakit? Tanyanya. Iya, udah 3 hari nih gak bangun-bangun, jawab Raihan cemas. Sementara kejadian tersebut, Genta tiba-tiba saja ditemukan dalam keadaan pingsan di dapur dan tak kunjung bangun untuk 3 hari ke depan. Oleh karena itu, tidak ada satupun orang yang tahu penyebab Genta pingsan serta apa yang terjadi. Emang dia sakit apa sih? Aku gak tahu. Kamu gak nanya Bu Ina? Nanya sih, cuma Bu Ina juga gak tahu. Katanya paling kecapean, jawabnya. Lah, kan kamu satu kamar. Aku pergi ngap. Aku gak tahu dia kenapa. Oh, bilang dong, ucap Zakwan. Yaudah, aku mau ke masjid dulu. Kamu jaga kos ya. Lanjutnya yang lalu pergi ke masjid bersama Ilham dan lainnya. Iya ya, hati-hati, Raihan membalas. Saat itu Zakwan dan yang lainnya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat isya dan membiarkan Raihan tinggal untuk menjaga Genta. Han, Raihan, seseorang memanggil. Iya kenapa? Raihan terbangun. Siapa? Tanya Raihan yang lalu beranjak dari kasur. Lah, Genta mana? Gumamnya kebingungan, menengok ke arah kiri dan kanan mencoba mencari Genta. Saat itu, jam menunjukkan pukul 2 malam. Saat ia melihat sekeliling kamar, ia baru menyadari bahwa Genta tidak berada di dalam. Tok tok tok. Raihan. Ternyata panggilan tersebut berasal dari luar. Ia pun langsung saja membuka kunci pintu kamar dan beranjak keluar. Kenapa? 10 detik berlalu, namun tidak ada satupun orang yang menjawab. Apa sih? Gak usah main-main deh. Raihan kembali masuk ke dalam dengan perasaan kesal. Han, seseorang memanggilnya lagi. Kali ini suara tersebut terdengar seperti suara Genta. Apa? Ia menoleh, ternyata terlihat seseorang sedang menonton TV dengan lampu yang tidak menyala. Itu Genta atau siapa? Pikirnya. Genta? Ia maju dengan perlahan dengan harapan seseorang yang sedang duduk di sana adalah Genta. Sosok itu menoleh dan ternyata orang yang ia lihat bukanlah Genta, melainkan sosok yang Genta lihat sebelumnya, sosok bermata bolong. Han, woi Han. Ya Tuhan, teriak Raihan terkejut. Han, Genta udah bangun. Seriusan lah. Raihan terhenti untuk beberapa detik. Ia melihat ke arah jam yang ternyata masih menunjukkan pukul 9 malam. Oh, cuma mimpi ternyata, pikirnya. Ayo, Genta mau cerita nih. Kamu mau dengerin gak? Iya mau. Ia pun langsung beranjak dari tempat tidurnya dan pergi ke kamar Zakwan. Gen, kamu udah bangun? Ucap Raihan sesampainya ia di kamar Zakwan. Udah sehat malah, jawabnya senang. Oh, syukur deh. Ia pun langsung duduk di samping Genta lalu menanyakan apa yang terjadi. Kamu emang waktu itu ngapain sampai pingsan begitu? Iya, makanya sekarang aku mau cerita, ucapnya.
Semoga aja sosoknya nggak datang. Lanjutnya dengan nada yang lebih pelan. Sosok? Sosok apa? Nanti dengerin aja. Setelah Genta menceritakan apa yang terjadi, tentu saja Bukos langsung mengamuk setelah mengetahui bahwa hal tersebut terjadi karena Genta melanggar peraturan. Udah dibilang kan, gak usah keluar pas malam Jumat, gak didengerin. Padahal baru aja sembuh langsung kena marah. Ya, tapi Genta salah juga sih. Dan semenjak itu, akhirnya semua penghuni kos mengetahui alasan Bu Ina melarang kita untuk keluar dari kamar pada malam Jumat karena memang sosok tersebut hanya mengganggu pada malam Jumat. Tapi kata Genta, sosok tersebut tidak hanya mengganggu pada malam Jumat. Malam biasa pun dia tetap mengganggu, hanya saja nggak separah malam Jumat. Tapi tenang saja, walaupun sosok yang berkeliaran pada malam Jumat sudah ketahuan. Setelah kejadian yang menimpa Genta minggu lalu, pada malam Jumat ini, ia mengunci pintunya dengan sebuah meja. Sungguh berlebihan, namun aku membiarkannya saja. Dan untungnya, malam Jumat tersebut berlalu dengan tenang. Walaupun begitu, di sisi lain, "Yan, mana sini kuncinya?" pinta Vino secara tiba-tiba. "Hah? Itu no di atas lemari. Kamu mau ngapain? Kan ini udah jam 7. Tanya Ian curiga. "Kok kamu belum ngambil makanan atau minuman sih? Aku lapar nih." "Lah kok aku? Kan tadi aku udah bilang pas asar langsung ambil minum aja. Bukannya ngambil, kamu malah main HP." "Aku gak denger," ia beralasan. "Lagian kenapa gak kamu yang ngambil? Aku kan udah makan, jadi gak kepikiran buat makan lagi lah," ucap Ian. "Udahlah, mending besok aja. Kan kamu tahu sendiri kemarin si Genta kenapa gara-gara keluar." Lanjutnya mencoba menghentikan Vino untuk keluar dari kamar. "Sebentar doang mah gak apa-apa kali," jawabnya. "Enggak lah, gak usah. Minum air keran aja sono." "Iya kalian. Mending kamu tidur aja deh. Ntar juga kamu bakal lupa kalau kamu lapar. Udah sono tidur," perintahnya. "Ah, ya udah deh." Vino pun kembali beranjak ke tempat tidurnya sambil mencoba mengabaikan perut keroncongannya. Teng. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam dan Vino masih saja belum berhasil tidur karena perut keroncongannya yang terus berbunyi. "Aduh," Vino menggerutu. "Aku rasa aku gak punya pilihan lain. Udahlah, aku keluar aja," pikirnya. Perlahan-lahan ia meraih kunci yang diletakkan di atas lemari. "Oke, berhasil," gumamnya. Ia pun langsung saja membuka pintu kunci kamar dan pergi keluar untuk mengambil beberapa cemilan. "Vin?" Mendengar panggilan tersebut, Vino pun langsung refleks menjatuhkan semua camilannya. Terkejut oleh panggilan dadakan tersebut. "Ya Allahan, jangan ngagetin aku gitu dong." Ia menghela nafas lega. "Untung Rehan," gumamnya. "Kamu lagi ngapain?" tanyanya. "Ngambil camilan doang sih. Aku tiba-tiba lapar soalnya." Raihan menempelkan kepalanya ke pintu kamarnya lalu menatapnya secara tajam. "Bukannya udah dibilang sama Bukos nggak boleh ada yang keluar pas malam Jumat," ucapnya secara perlahan. Iya aku tahu," balasnya ragu. "Lagian ini cuma ngambil camilan doang, Han. Kamu sendiri ngapain?" Ia membalikkan pertanyaan. Namun Raihan tidak menjawab dan justru mempertajam tatapannya. Sahabat sejuta kisah, untuk Anda yang masih penasaran dengan kelanjutan dari kisah ini, ada apa pada malam Jumat bagian kedua, alias bagian akhir dari cerita ini, pastikan jangan lewatkan. Dan jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.